Buah kunjungan Bill Gates, salah satu dari 10 orang terkaya di dunia ke Indonesia adalah kerjasama dalam bidang kesehatan bersama dengan pemerintah Indonesia dengan menjadikan Indonesia sebagai lokasi uji klinis vaksin tuberkulosis atau TBC. Berdasarkan data Kemenkes RI, jumlah penderita TBC di Indonesia terus meningkat, yakni berkisar 1 juta kasus per tahunnya. Akankah uji klinis vaksin ini menjadi peluang kerjasama yang menguntungkan bagi Indonesia atau justru menjadi efek domino bagi masyarakat Indonesia? Kita akan membahasnya bersama dengan Mas Dalina Pane, Kepala Bidang Pengembangan Profesi Perhimpunan Ahli Epidemiologi Indonesia. Halo, selamat sore Bu Lina. Selamat sore Mas Freddy. Ya, terima kasih atas waktu Anda bersama kami di CNN Indonesia Newsroom. Apa kabar Bu Lina? Alhamdulillah baik. Baik, Bu Lina, masih hangat kunjungan dari Bill Gates ke Indonesia. Sempat diajak jalan-jalan melihat beberapa program unggulan pemerintah, yakni MBG. Presiden sempat menyinggung juga dana hibah dari Bill Gates senilai 150 juta dolar atau senilai 2,6 triliun rupiah dari 2009 lalu hingga sekarang dalam bidang kesehatan. Bahkan meluangkan waktu juga bertemu dengan Bobby Kertanegara dan berujung kerjasama Indonesia sebagai lokasi uji klinis vaksin TBC bersama negara lain, yakni Afrika dan juga India. Kok bisa ya Bu, Indonesia yang dipilih? Apa dasar pemilihan ini menurut Anda dan urgensinya apa, Bu Lina? Ya, kalau bicara tentang kenapa bisa dilakukan uji klinik di Indonesia, karena kita bersedia. Karena dari 7 negara yang menjadi tempat uji klinik itu hanya Indonesia yang di luar Afrika. Sementara 10 negara yang memiliki jumlah kasus tertinggi di dunia itu sedikit yang dari Afrika ya. Jadi 10 negara yang tertinggi itu hanya Kongo dan Nigeria yang berasal serta Afrika Selatan yang berasal dari Afrika. Yang lain-lain 3 tertinggi itu India, Indonesia, dan Cina. Mengapa kita uji klinik dilakukan di Indonesia? Karena tentu kita bersedia untuk menerima ya uji klinik tersebut. Bagaimana dengan apakah berbahaya atau tidak uji klinik untuk TB ini? Yang pertama, kita tentu bersyukur ada penelitian terkait dengan TB, terutama untuk vaksinnya. Yap. Tetapi kalau kita lihat hasil uji klinik 2B untuk fase 2B untuk vaksin ini, itu efikasinya masih belum begitu tinggi. 49,7%, kurang dari 50% yang disyaratkan oleh WHO. Ya. Kemudian yang kedua, confidence interval dari keberhasilannya itu cukup lebar, artinya kegagalannya juga cukup tinggi. Ya. Jadi mereka menetapkan kegagalannya itu tidak lazim. Biasanya untuk uji klinik itu kegagalan atau error itu ditetapkan hanya 1% atau 5%. Ya. Atau keberhasilannya 95% ya. Ya. Atau 99%. Ini hanya 90%. Itu yang mungkin menyebabkan beberapa negara yang ditawarkan belum bersedia untuk dilakukan uji coba di wilayahnya. Kemudian untuk TB sendiri, walaupun Amerika tidak menjadi wilayah yang memiliki TB yang tinggi, tetapi ada penderita TB di sana. Jadi harusnya Amerika yang duluan menjadi tempat untuk uji coba. Lalu kalau terkait dengan urgensi, sebenarnya persoalan TB di Indonesia itu tidak begitu tepat untuk uji klinis, karena uji klinis ini sebenarnya digunakan untuk menurunkan insiden atau mencegah terjadinya TB. Preventif. Sementara insiden Indonesia itu tidak begitu tinggi sebenarnya. Memang jumlah kasusnya besar karena jumlah penduduk kita banyak. Ya. Kan nomor 5 terbesar di dunia. Dan kalau kita lihat 3 negara yang memiliki kasus tertinggi itu adalah negara-negara yang memiliki jumlah penduduk yang banyak. Ya. Tapi kalau dari sisi insiden kita itu cukup rendah dibanding Filipina gitu ya. Nah, jadi kalau alasannya adalah insiden, seperti tujuan utama dari uji klinik vaksin ini tentu tidak tepat. Kemudian yang kedua, persoalan TB di Indonesia itu terkait dengan TB HIV, MDR TB. MDR itu multi drug resistant, jadi resisten terhadap obat-obat TB, dan kematian. Kematian kita memang cukup tinggi. Tetapi ketiganya ini bukanlah menjadi tujuan dari uji klinik vaksin yang baru ini. Kemudian yang lain lagi adalah vaksin ini bertahan hanya sekitar 3 tahun. Setelah itu kemudian harus divaksin kembali. Jadi
itu persoalan kita sebenarnya. Jangan sampai kita ini menjadi pasar. Pasar ya. Ya, Indonesia ini Mhm, memang merupakan pasar yang besar. Nah, mhm. kalau kita dijadikan pasar, maka kita akan mempertanyakan tentang kedaulatan kesehatan Iya, kita benar. atau health sovereignty. Mhm. Harusnya vaksin-vaksin ini bisa diproduksi sendiri oleh anak bangsa. Kan kita sudah punya keberhasilan untuk memproduksi vaksin COVID. Sudah pernah kita punya pengalaman itu. Iya. Mestinya dikembangkan. Saya Mhm, juga cukup heran ketika beberapa vaksin itu diuji cobakan tapi dari luar seperti demam berdarah tahun mhm. lalu. Iya, Kemudian juga TB di tahun ini. Mestinya para peneliti kita bisa diberikan apa namanya atau disupport atau didukung untuk bisa melakukan penelitian sehingga kita bisa memiliki ya obat, vaksin dan alat kesehatan sendiri. Itu baik. menunjuk sovereignty ya, Mhm. kedaulatan kesehatan kita baik gitu. Ya, ya memang sesuai dengan yang Bu Lina sampaikan tadi, kita masih menjadi pasar bagi vaksin-vaksin dari luar negeri. Bahkan jika kita melihat juga terkait pengembangan vaksin, pihak Indonesia ini tidak dilibatkan. Apa yang menyebabkan pihak-pihak di Indonesia tidak dilibatkan dalam pengembangan vaksin Bill Gates sendiri? Padahal ini sudah bergulir sejak lama, kurang lebih pada September 2024 ini mulai uji klinisnya. Kenapa Indonesia tidak dilibatkan? Apakah tidak ada pihak-pihak ataupun juga ahli-ahli yang mumpuni dalam pengembangan vaksin ini, Bu Lina, dari sudut pandang Anda? Mestinya cukup banyak ahli-ahli kita yang mumpuni, tetapi memang resources kita untuk Mhm, pengembangan vaksin ini tidak begitu besar, oke, tidak sebesar negara-negara di luar. Dan di dalam riset-riset vaksin, maka perhitungan ekonomi juga menjadi persoalan gitu ya. ya, Apakah ketika kita memproduksi vaksin ini, produksi ini cukup menguntungkan? mhm, Kalau untuk vaksin demam berdarah dan TBC, menurut saya itu menguntungkan karena benar, jumlah kita yang sesuai. besar. Mhm. Iya, jadi mestinya itu didorong agar ada produksi vaksin di dalam negeri untuk penyakit-penyakit yang merupakan masalah kesehatan di Indonesia. Oke, tadi juga sempat disebutkan selain vaksin Bill Gates ini yang akan dilakukan uji klinis, ada vaksin demam berdarah, mungkin malaria, setelah itu juga ada COVID-19 yang sempat dilakukan uji klinis di Indonesia. Lantas Indonesia ini sering sekali menjadi lokasi untuk uji klinis. Apakah dari yang Anda sampaikan tadi terkait kedaulatan kesehatan, apakah Indonesia bisa, Bu, berdaulat untuk membuat vaksin sendiri itu sebenarnya bisa nggak sih? Pasti bisa, karena kita sudah pengalaman untuk COVID-19. Kita Mhm, bisa memiliki satu produk vaksin oke, untuk COVID-19. Vaksin Nusantara atau Indovac ya. yes, Indovac itu juga produksi Indonesia. Tinggal komitmen dari pemerintah ya, untuk mendukung para peneliti apa bisa memproduksi. Kalau untuk vaksin-vaksin Bill Gates, Menteri Kesehatan mengatakan peneliti kita dilibatkan. Iya, tetapi dilibatkan pada uji klinik fase 3. Harusnya produksi vaksin itu dimulai dari in vivo dan in vitro, peneliti kita sudah terlibat, yes. bukan cuma hasilnya saja Iya, begitu. mhm. Berarti memang harusnya keterlibatannya dari awal sekali, tidak dari fase 3 yang notabene ini hanya ibaratnya konsumsi saja, seperti itu ya Bu Lina. Bu Lina, kalau kita melihat dari untung ruginya ketika Indonesia menjadi lokasi uji klinis, adakah keuntungan yang didapatkan dari uji klinis ini dan juga kerugian yang akan didapatkan selain sebagai pelaku pasar saja atau penerima vaksin ini saja, Bu Lina? Ya, jadi keuntungan utama tentu kecocokan vaksinnya. Mhm, Apakah vaksin itu cocok untuk masyarakat Indonesia? Jadi itu keuntungan pertama, kalau ya, dia memang memiliki efikasi yang tinggi. yes. Kemudian yang kedua tentu akses. Akses Mhm, kita menjadi lebih besar karena kita sudah pernah diuji coba di Indonesia. Dan uji coba ini juga menjadi dasar untuk perizinan. mhm. Izin masuk vaksin ke Indonesia itu lebih mudah ketika sudah pernah diuji coba di Indonesia. Jadi tiga hal tersebut yang memudahkan kita atau menguntungkan kita untuk uji coba klinik ini. Oke, baik. Itu tadi seperti yang Anda sebutkan keuntungan-keuntungan yang kita dapatkan ketika vaksin Bill Gates ini diuji klinis di Indonesia. Lantas dengan diterapkan kebijakan ini, apakah akan ada terjadi gejolak, Bu, di tengah masyarakat terkait kekhawatiran mungkin tentang keamanan dan juga transparansi dari uji klinis vaksin dan juga pendistribusiannya ke depan di Indonesia? Mengingat Indonesia ini kan luas sekali, Bu, dan
pulau-pulau ini banyak sekali. Bagaimana distribusinya ini agar bisa merata? Iya, jadi banyak hoax ataupun banyak berita yang salah yang Mhm, tersebar di media sosial mhm. terkait dengan vaksin ini. Sebenarnya bukan Bill Gates-nya yang melakukan uji klinik vaksin, tapi dia membiayai para Oke. peneliti itu uji klinik. Mhm. Jadi, nah Bill Gates itu seorang teknokrat, ahli IT, seolah-olah nanti kita dipasang chips dan lain-lain. Saya Iya. kira tidak Berarti seperti itu ya. harus digarisbawahi adalah membiayai, sedangkan pelakunya adalah dari pihak Indonesia. Seperti itu Bu Lina ya? Oke. Penelitinya dari Amerika Oh ya. dari Amerika, baik. Indonesia itu untuk mengawasi pelaksanaan uji kliniknya, Oke, tapi pelaksana. disebut juga sebagai peneliti begitu ya. Mhm. Tetapi sudah pada fase 3. Nah, jadi ini yang harus diluruskan bahwa bukan itu, tetapi pemerintah juga harus meluruskan informasi bahwa uji klinik ini tidak diperuntukkan untuk mencegah kematian. Ya. Dan angka efikasi 50% itu kan masih 49,7%. Oke, kita anggap 50%. Bagi Mhm. seorang epidemiolog, efikasi 50% itu artinya sama saja Anda dikasih vaksin ataupun tidak dikasih vaksin, risiko Anda untuk terkena TB itu masih sama. Jadi 50-50. 50% itu kan 50% Mhm. yang dikasih dengan yang tidak dikasih. Yang dikasih ini tereduksi 50%. Artinya yang Mmm. 50% lagi yang tidak dikasih. Artinya sama saja sebenarnya. Ya. Jadi harus benar juga informasi publik yang disampaikan kepada masyarakat. Dan vaksin ini bukan untuk mencegah kematian. Sekali Ya. lagi, kalau membawa kematian ke dalam uji klinik vaksin, tujuan dari uji klinik ini adalah menurunkan insiden atau mencegah terjadinya TB baru gitu ya, Mhm. bukan untuk mencegah kematian. Tapi biar bagaimanapun cukup banyak upaya-upaya lain yang Mhm. harus dilakukan oleh pemerintah untuk mencegah TB. Ya. Dan kita harus mengevaluasi bagaimana program TB yang sudah berjalan berpuluh tahun ini kok nggak berhasil-berhasil juga. Iya. Padahal anggarannya juga lumayan besar ya Bu untuk proses penurunan TB dan berbagai kegiatan-kegiatan program-program yang istilahnya TB ini menjadi lawan atau hal yang dilawan bagi masyarakat Indonesia. Bu Lina, kalau kita berbicara tentang uji klinis dari vaksin Bill Gates ini sendiri, kita akan berbicara tentang keefektifan yang seperti Anda sampaikan terkait efikasi yang masih berkisar 50% mau divaksin atau tidak sama saja. Lantas jika seperti ini bagaimana pengawasannya ke depan? Kita mengingat ada BPOM, pengawasannya ke depan ini apakah semakin bagus dengan adanya kondisi seperti ini? Peredarannya juga akan seperti apa? Apakah memungkinkan, Bu? Ya, jadi memang sebelum melakukan uji klinik biasanya mereka mendapatkan izin dulu dari Badan POM. Jadi itu yang sudah dilakukan. Artinya kalau sudah bisa dilakukan uji klinik, Mhm. karena dari tahun 2024 sebenarnya sudah disuntikan ke lebih dari 2.000 orang Iya benar. eh, di Jawa Barat gitu ya. Mhm. Artinya Badan POM sudah melakukan proses perizinan ya, Benar. mengizinkan untuk adanya uji klinik ini. Bagaimana peredarannya? Kan vaksinnya belum ada sampai sekarang, baru Mhm. masih uji klinik. Ya. Tentu peredarannya nanti ada bagian lain terkait dengan perizinan. Nah, jadi sampai saat ini tentu belum bisa kita nilai. Tetapi ke depan bagaimana evaluasi atau bagaimana pengawasan terhadap peredaran vaksin ini? Mhm. Kalau untuk kesehatan sebenarnya lebih mudah karena kan biasanya dia diberikan di layanan kesehatan. Itu lebih mudah untuk diawasi Mhm. dibandingkan kalau melakukan pengawasan terhadap makanan, itu jauh lebih sulit. Iya. Tapi pengawasan terhadap obat, vaksin dan alat kesehatan itu menjadi lebih mudah kecuali antibiotik ya. Iya. Antibiotik itu kita masih menjadi masalah itu dalam Mhm. pengawasan. Iya. Itu yang menimbulkan resisten. Mhm. Jadi kalau untuk vaksin ini ya karena sudah diuji cobakan ya, maka ya kita tunggu hasilnya bagaimana. Oke, ini tadi sempat menarik juga Ibu menyebutkan bahwa uji klinis dilakukan di Jawa Barat dan juga ada 200, maksud kami 2.000 orang yang dilakukan uji klinis terkait vaksin dari Bill Gates ini sendiri. Lantas apabila kita melihat orang-orang yang dilakukan proses vaksinasi atau ibaratnya uji klinis atau menjalani uji klinis ini, apakah mendapatkan hak-hak tertentu, baik perlindungan kah berupa asuransi atau lain sebagainya? Apakah ada hal seperti itu, Bu? Teknisnya seperti apa sebenarnya?
Ya, biasanya di dalam uji klinis ada yang namanya kriteria inklusi. Dan Mhm. kalau kita lihat kriteria inklusi untuk vaksin ini itu apa namanya cukup ketat ya. Jadi hanya dilakukan pada orang usia dewasa 15 sampai dengan 45 atau 50 tahun. Kemudian yang kedua tidak pernah kena TB karena yang Mhm. menjadi targetnya adalah insiden ya, Iya. orang yang TB baru. Mhm. Kemudian beberapa yang menjadi apa namanya keuntungan bagi Mhm. seseorang yang ikut dalam uji klinis adalah pertama dia dilakukan dulu pemeriksaan kesehatan karena hanya yang Mhm. sehat Ya, yang bisa apa mendapatkan uji klinik ini. baik. Kemudian jadi secara berkala selama 3 tahun kesehatannya akan dipantau. Itu Mhm. adalah benefit ya bagi yang bersangkutan. Kemudian yang kedua, Mhm. apakah menerima uang misalnya begitu Ya, ya, kompensasi ya? pen Mhm. kompensasi ya. Biasanya uji klinik yang baik itu tidak membolehkan memberikan kompensasi dalam bentuk uang karena Mhm. itu akan menimbulkan bias ya. Mhm. Orang yang diberikan uang itu Ya. akan berterima kasih dengan cara menjawab dengan tidak jujur. Jadi Ya. misalnya ditanya apakah ada gejala untuk side effect ya, untuk Mhm. adverse event, dia karena sudah merasa menerima uang, dia akan katakan enggak, saya enggak punya Mhm. gejala apa-apa gitu ya. Iya. Tapi benefit yang didapat oleh subjek penelitian ini adalah kesehatannya akan terjaga selama Iya. 3 tahun dan biasanya ada insurance untuk itu. Oke, baik. Berarti ada perlindungan, setelah itu juga ada kriteria keuntungan lain selama 3 tahun akan dipantau kesehatannya dan kompensasi ini tentunya tadi seperti Ibu sampaikan, Bu Lina tidak boleh dan kita harapkan juga bahwa uji klinis ini berjalan dengan maksimal secara baik selama pelaksanaannya dan mendapatkan keuntungan juga bagi masyarakat Indonesia dengan adanya vaksin Bill Gates ke depan ini. Terima kasih Ibu Mas Dalina Pane, Kepala Bidang Pengembangan Profesi Perhimpunan Ahli Epidemiologi Indonesia atas informasi Anda dalam dialog CNN Indonesia Newsroom kali ini. Selamat kembali beraktivitas Bu Lina, sukses selalu. Sehat semua ya. Terima kasih.